saya selalu menjaga demokrasi ini Wah, prihatin gawat dengan si Noel sikap mau para cari gara-gara sama akademisi yang guru besar sebagian UI. maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Itu pertanyaan sangat insulting ya buat kami. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau tidak ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN, kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral, tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami guru besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika di negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Ada isu pagi ini yang beredar, saya dapat dari beberapa orang bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup dengan perbandingan 6-3, yang dissenting itu 3. Sementara yang kemarin dissenting 4, berarti ada yang satu yang membela. Yes. Kelihatan nggak? Komentar Bang Rocky. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat, kan itu intinya kan. Kalau kita lihat misalnya mengenai perpanjangan masa jabatan ya, ada dua kan, logika akal sehatnya, kan, Bung Rocky presiden akal sehat. Logika akal sehatnya dia mengatakan ini diskriminatif karena 11 lembaga lainnya, state auxiliary agencies lainnya itu 5 tahun. Tapi at the same time MK ketika dikasih gratifikasi 15 tahun, dia tidak menolak. Dan berlaku saat itu juga. Nah yang kedua adalah, kalau terkait dengan sistem pemilu ini, apa urusan MK menentukan sistem pemilu yang cocok atau yang konstitusional? Bukankah itu sifatnya dinamik gitu? Jadi pertama, MK lupa bahwa dia udah mengambil keuntungan dari posisi dia sendiri untuk diistimewakan. Sekarang dia mau membatalkan keistimewaan itu, berarti berlaku juga pada dia kan. Jadi mesti dievaluasi. Dan saya dengar DPR lagi berupaya juga untuk membatalkan atau memakai logika Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi ikuti aja lembaga-lembaga yang lain yang sedang dia bela hari ini kan, yaitu 5 tahun tuh. Ini akan jadi lucu-lucuan di dalam demokrasi. Ini disebabkan satu faktor, yaitu keinginan politik presiden untuk mengendalikan KPK. Karena itu peralatan presiden harus dipastikan masih bekerja di tahun politik. Jadi semua isu tentang ya ini soal judicial review basisnya udah bukan. Tetap ini adalah peralatan presiden. Jadi kita mesti mulai dengan satu kritik bahwa MK telah menjadi peralatan kepala negara, bukan lagi peralatan negara. Itu nyalanya kita bisa diskusikan. Tapi yang inti sekarang rakyat mesti tahu bahwa termasuk bocoran atau semacam analisis dari awal bahwa MK pasti akan meloloskan soal sistem pemilu itu. Dan itu memang bukan wilayah MK. Tetapi karena ini pesanan politik untuk memungkinkan Presiden Jokowi regain political power dia itu, hanya ini caranya tuh, supaya nanti masih ada kerusuhan sedikit, ada basa-basi, ada kasak-kusuk, dan partai-partai yang sebetulnya potensial untuk beroposisi juga bisa dibajak oleh pemerintah. Keinginan DPR untuk meneruskan posisi dia tanpa ada pemilu itu menguntungkan secara material, gajinya nggak berubah tuh. Jadi semua ini adalah permainan yang kotor dan itu yang merusak demokrasi. Tapi dengan isu MK seperti ini hidup lagi. Sebenarnya seberapa serius sih kekuasaan itu ingin mengupayakan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini? Ya itu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau
bujukan dari presiden sebelumnya kan. Karena etikanya begitu tuh. Bahkan terhadap Ganjar yang seharusnya Pak Jokowi bilang itu kan agen saya di PDIP ya. Dan dia merasa bahwa Ganjar pada akhirnya nggak bisa dia kuasai lagi tuh. Jadi Jokowi kesepian secara politik. Nah kesepian itu kita mau tanya kenapa? Kesepian bisa basisnya ketakutan. Kan itu dasarnya. Kalau kesepian basisnya adalah wisdom, kebijaksanaan, maka dia akan bilang silahkan jalan, saya memantau dari belakang. Ini adalah kesepian presiden karena takut ada problem hukum setelah dia lengser. Oke, tapi ada kesan kan sebenarnya state captures ya. Semua lembaga-lembaga negara ini disandra oleh kekuasaan. KPK disandra, MK disandra, bahkan partai politik non-state institusi pun disandra semuanya. Lalu tiba-tiba kok kekuasaan ini takut sendiri gitu ya. Jadi kayak dia menguasai semua institusi, dia mengambil alih semua wacana, tetapi kok dia merasa dia takut sendiri ya, gimana? Kalau gitu artinya dia merasa bahwa ada kepura-puraan dari orang yang dia sandra. Jadi sebetulnya menyandra itu kan harus ada bukti bahwa kekuasaan penyandra itu ada di atas kekuasaan yang tersandra. Nah sekarang itu sama seperti apa namanya itu sindrom Stockholm itu, yang menyandra sebetulnya setuju dengan yang disandra, lalu dia mulai panik sendiri itu. Padahal sebetulnya biasa aja tuh. Nah keadaan ini yang menunjukkan di dalam banyak analisis Jokowi tetap takut, dia sebagai penyandra tapi dia takut disandra balik ketika kekuasaan berubah. Artinya kemampuan dia untuk mengantisipasi bahwa peralatan dia untuk menyandra seolah-olah dianggap itu seluruh faktor masih dia kuasai, ternyata enggak. Jadi grab Presiden Jokowi terhadap permainan politik yang dia rancang sendiri hilang di tengah jalan. Ini udah meruncing sekali. Keterbelahannya itu sama lah seperti dulu antara cebong dan kampret. Kalau sekarang ini lebih rumit lagi karena masuk unsur Pak Jokowi. Feeling saya itu akan diambil pemungutan suara ulang ketiga capres ini. Pak Prabowo harus mengganti Mas Gibran. Kan kunci pokok persoalan ini bermula diajukannya Mas Gibran jadi wapres kan. Dianggapnya nabrak peraturan, nabrak undang-undang, kemudian dari isu politik dinasti, kemudian Pak Jokowi habis-habisan mengeluarkan bansos dan seterusnya. Itu bermula dari Mas Gibran. Maka sumbernya ini dilepas. Jadi PSU ulang tanpa Mas Gibran. Bisa saja terjadi apa yang dikatakan oleh Bapak di video terakhir tadi, bahwa akan dilakukan perhitungan ulang suara tanpa kehadiran sosok Gibran. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia setuju apabila Prabowo masih diikut sertakan dalam perhitungan suara tersebut. Secara Pak Prabowo ini bagian dari pelaku kecurangan, dan saya secara pribadi menilai bahwa tidak mungkin seorang Prabowo tidak tahu persoalan kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan tidak mungkin juga Pak Prabowo tidak mendukung apa yang menjadi kelakuannya Pak Jokowi, persoalan kecurangan yang dia lakukan, karena semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama antar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya kira begitu, itu menurut saya pribadi, dan saya berharap sahabat-sahabat berkomentar terkait dengan hal ini. Apakah sahabat-sahabat setuju jika diadakan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo dan Gibran, atau hanya tanpa Gibran saja? Saya berharap sahabat-sahabat bisa berkomentar setuju atau tidak setuju, agar kita tahu yang mana yang lebih banyak, karena tentu komentar sahabat-sahabat persoalan setuju atau tidaknya itu bagian dari perwakilan suara rakyat. Nah, kemudian terlihat di video pertama tadi, saya kira Noel ini betul-betul mencari penyakit. Berani-beraninya menuding seorang Ibu Prof, guru besar dari UI, bahwa guru-guru besar sangat getol mengkritisi apa yang menjadi kebijakan Jokowi, karena guru-guru besar ini berpihak pada satu calon. Dan tentu pernyataan Noel ini menuai reaksi yang sangat keras dari Ibu Prof tadi, dan bahkan saya lihat Ibu Prof begitu sangat marah dengan pernyataan yang dilakukan oleh Noel. Saya kira hal ini membuat Noel kapok dan tidak lagi mempertanyakan persoalan itu kepada guru-guru besar, karena semburan-semburan yang dikeluarkan oleh Ibu Prof tadi sangat ampuh
Dan terlihat Noel tadi sampai memerah mukanya pada saat Ibu Prof menjelaskan terkait dengan posisinya sebagai guru besar itu mengkritisi karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah melewati batas dan tentu itu tidak bisa didiamkan karena akan merusak bangsa dan negara. Nah, terkait apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung bahwa MK adalah alat negara bukan alat penguasa, bahwa kalian ini menjabat bagaimana agar bisa berfungsi untuk negara bukan berfungsi untuk orang-orang yang berkuasa seperti Jokowi yang menuruti hasratnya, menuruti kehausannya terhadap kekuasaan. Dan kita berharap semoga MK menyadari dirinya bahwa penentu keselamatan demokrasi saat ini dan seharusnya dia sadari. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya berharap sahabat-sahabat bisa berkomentar apa yang saya sebut tadi, bahwa kalau saja terjadi pemungutan ulang suara, apakah sahabat-sahabat setuju jika Prabowo ikut serta dalam perhitungan suara ulang atau tidak. Semoga apa yang menjadi putusan MK ke depannya bisa berdampak baik dan tentu bernilai positif agar negara kita yang tercinta bisa lebih baik. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.